Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal langsung ngebahas keseruan goes bareng komunitas sepeda Gobes. Khususnya nih di perayaan ulang tahun mereka yang ke-7. Bayangin aja, acaranya luar biasa menantang, penuh tawa, dan pastinya solidaritasnya dapet banget. Yuk, langsung aja kita telusuri keseruannya. Buat rute pembahasan kita kali ini, kita bakal mulai dari titik kumpul ulang tahun ke-7 Gobes. Terus ngebahas filosofi Nikreh Ngeruyuh, masuk ke tantangan ekstrim di hutan Manggis, lanjut ke tragedi kocak lepas ban, sampai akhirnya finish di momen persaudaraan tanpa batas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ulang tahun ke-7 Gobes, memulai petualangannya. Kalian pasti setuju kan, setiap petualangan seru itu selalu berawal dari titik kumpul yang merakyat. Nah, buat Gobes, semuanya dimulai di depan minimarket Alfa Cibentang. Tapi ada satu hal krusial nih sebelum roda sepeda mulai goes dan keringat mulai netes. Keseruan goes bareng komunitas sepeda Gobes ini wajib banget diawali sama doa bersama. Ini nunjukin banget, walaupun nanti fisiknya bakal dihajarin tangan habis-habisan, nilai spiritual dan keselamatan tetap jadi prioritas nomor 1 buat mereka. Lanjut ke bagian kedua, filosofi Nikreh Ngeruyuh, The Riding Mindset. Sebelum kita masuk ke track yang bikin ngos-ngosan, kita harus paham dulu nih mesin mental yang dipakai para goeser ini. Kenapa? Karena tema ulang tahun ke-7 ini diangkat dari sebuah pepatah Sunda yang dalam banget, yaitu Nikereh Ngereyeuh. Pada intinya, ini tuh tentang bergerak perlahan, tapi pasti. Jalan terus, nggak gampang nyerah. Bener-bener mindset sejati anak Gobes. Mereka kan nggak lagi balapan liar ya, tapi lebih ke menikmati tiap kayuhan buat nyelesain rute bareng-bareng. Nah, yang bikin rute kali ini gila banget itu perubahan medannya. Bayangin, dari jalanan aspal mulus di titik kumpul, masuk perumahan warga yang santai, tahu-tahu langsung disambut lebatnya hutan Manggis. Dari yang awalnya goes santai, tiba-tiba dihadapin sama turunan curam dan rintangan yang namanya dropan di tengah hutan. Transisi drastis ini benar-benar ngetes fisik, sekaligus ngebuktiin filosofi pantang menyerah yang baru aja kita bahas tadi. Masuk ke bagian ketiga, tantangan ekstrem hutan Manggis pushing limits. Di titik ini nih, adrenalin beneran tumpah ruah. Hutan Manggis ini ternyata bukan sekedar tempat lewat yang adem, tapi bener-bener nyimpen rintangan kelas berat. Begitu masuk turunan curam, intensitasnya langsung pecah. Ada beberapa sepeda yang rusak parah gara-gara trek ini. Saking ekstrimnya, ada velg yang bengkok, stang yang patah, bahkan ada yang seat post-nya sampai patah pas lagi mendarat. Serem? Pasti. Tapi tenang, kabar luar biasanya. Secara ajaib, 100% goeser aman dan gak ada yang cedera sama sekali. Ya, pastinya kan. Dengan kondisi stang patah atau velg bengkok kayak tadi, mustahil sepedanya bisa lanjut di kayu. Tapi disinilah kita patut ngasih 2 jempol buat kesigapan panitia. Teman-teman yang sepedanya hancur tadi langsung dievakuasi aman pakai mobil loading. Ini jadi bukti nyata kalau di balik trek yang ngajak berantem, manajemen keselamatan panitia ulang tahun Gobes udah matang banget. Masih di dalam rimbunya hutan Manggis nih, mereka ketemu persimpangan. Di satu sisi, ada yang namanya dropan, alias turunan terjun bebas yang super curam buat mereka yang punya nyali lebih. Emang sih banyak yang sukses mendarat dengan mulus, walau ada juga yang nyusruk. Tapi buat yang ragu-ragu, panitia udah nyiapin jalur alternatif, atau yang sering disebut chicken way. Dan fakta bahwa banyak goeser yang milih chicken way ini nunjukin kalau di olahraga ekstrim, tahu dan sadar akan batasan diri itu justru langkah yang sangat cerdas. Nggak perlu gengsi. Sekarang kita masuk bagian keempat, tragedi kocak lepas ban, klimaks komedi kita hari ini. Habis sport jantung di hutan Manggis tadi, kalian mungkin mikir acaranya bakal terus-terusan tegang. Nyatanya malah ada satu momen yang bikin semuanya ngakak guling-guling. Coba tebak deh, di tengah keringat bercucuran dan adrenalin yang masih sisa, kejadian paling konyol apa yang bisa terjadi? Jatuh di tanah datar? Atau ada hal lain yang bener-bener di luar nalar? Jadi kronologinya begini, ada satu goeser yang jago banget nih, sukses mendarat abis ngelewatin dropan ekstrim yang kita bahas tadi. Karena ngerasa tertantang, dia pengen nyoba kedua kalinya dong. Dia turun dari sepeda, terus mulai dorong sepedanya jalan nanjak ke atas. Terus tiba-tiba, pas lagi jalan kaki cuma nuntun sepeda, ban belakangnya copot gitu aja dan jatuh ke tanah. Spontan dong, semua yang ngeliat langsung ketawa pecah. Kemungkinan besar sih ban belakangnya lepas gara-gara efek tertunda dari pendaratan pertamanya tadi. Asli, ini bener-bener klimaks komedi yang bikin suasana langsung cair. Dan bagian terakhir, bagian kelima, persaudaraan tanpa batas, the finish line. Habis babak belur ngelewatin rintangan, keringat, dan tawa di hutan Manggis, rutenya perlahan mulai santai.
Rombongan goeser mulai keluar lewat perkebunan warga, masuk pemukiman, sampai akhirnya ketemu aspal lagi menuju garis finish. Ini dia momen puncaknya. Semuanya ngumpul di base camp Gobes. Disinilah selebrasi sesungguhnya terjadi. Ditutup dengan tradisi khas yang mereka sebut MBG, alias makan bareng Gobes. Ini tuh bukan sekedar makan-makan biasa ya, tapi ini simbol kebersamaan. Tempat semua peserta lepas lelah, ngobrol, dan ngerayain kemenangan mereka menaklukkan trek hari itu sebagai satu keluarga besar. Buat nutup cerita seru ini, ada satu kutipan bahasa Sunda yang maknanya dalam banget. Bunyinya gini, "Goes ma iraha wae, kamana wae, jeung saha wae, ari bisa, ari daek, tara kamana-mana tapi dulurna di mana-mana." Keren kan? Intinya tuh bersepeda bisa kapan aja, kemana aja dan sama siapa aja. Kelihatannya sih nggak kemana-mana, tapi saudaranya ternyata ada di mana-mana. Ini bener-bener ngerangkum inti dari semuanya. Keseruan goes bareng komunitas sepeda Gobes ini, pada akhirnya adalah soal ngebangun persaudaraan tanpa batas. Nah, abis ngelihat kekompakan anak-anak Gobes ini, gimana nih cara kalian nemuin dan ngerawat persaudaraan di lingkungan kalian sendiri? Pasti beda-beda kan caranya? Oke deh, makasih banget udah mantengin pembahasan kita kali ini. Semoga ceritanya bisa jadi inspirasi buat kita semua, dan sampai jumpa!